Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Oke adik-adik, masih bersama saya dan kakak yang di samping saya ya. Tentunya kalian udah kenal belum dengan kita ya kak ya? Belum kenal ya. Bagi yang udah kenal dengan kami ya jangan dikasih tahu dong ke teman-temannya. Buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya David Firmansyah, biasa dipanggil Kak David dari kelas 12 MIPA. Dan Kak namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Novia Putri Ramadini dari kelas 12 IPS 2, biasa dipanggil Kak Novi. Oke adik-adik, kalian sudah kenal kan dengan saya dan Kak Novi. Saya Kak David dan ini Kak Novi. Jadi kali ini kita akan membawakan materi tentang sandi Morse. Nah adik-adik udah tahu belum sandi Morse itu apa? Tentunya udah dong. Kalau sandi Morse itu yang intinya titik strip gitu ya kayak. Pokoknya pakai menggunakan titik dan strip. Nah, seperti itu. Mungkin di SMP, di SD sudah lah ya. Itu materi paling pokok di kepramukaan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah sandi Morse ya. Untuk adik-adik sebelum dengerin ini saya memberikan materi ya kan Kak, lebih baik kalian skip dulu videonya, kalian ambil minuman atau makanan ringan ya, buat nunggu, buat gak bosen gitu ya. Kak, kan nanti kalau lihat muka saya terus bosen nanti apalagi lihat mukanya Kak Novi Tambah 2 kali lipat. Oke, untuk pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah sandi Morse. Mulai ya, 1, 2, 3 ya, bisa dimulai tentang sejarah sandi Morse dalam gerakan pramuka atau kepramukaan. Sandi Morse telah menjadi bagian dari sejarah kepanduan atau Scout Movement di seluruh dunia ya. Termasuk gerakan pramuka di Indonesia. Kode dalam sandi Morse sudah perkenalkan sejak abad ke-19 Masehi. Dikutip dari Observer, sandi Morse dalam prosesnya telah berubah dari keterampilan atau pekerjaan menjadi kegemaran yang menyenangkan. Radio yang menerapkan sandi Morse juga telah berkembang untuk memasukkan koordinasi komunikasi suara, komunikasi data, bahkan untuk siaran. Istilah sandi Morse diambil dari nama belakang penemunya, yaitu Samuel Friendly Breeze Morse alias Samuel Morse. Ia lahir di Charleston, Amerika Serikat pada tanggal 27 April 1791. Selain sebagai ilmuwan dan penemu, Samuel juga dikenal sebagai pelukis yang cukup terkenal kala itu, ya. Menurut Rich, sebelum penemuan telegraf, sebagai besar pesan jarak jauh dikirim oleh kurir dengan menghafalkannya atau dibawa secara tertulis. Pesan juga dapat dikirimkan melalui kode semapur atau biasa kalau bahasa apa Kak ini ya? Bahasa awamnya semapur ya. Kalau sebenarnya kata bahasa aslinya ya Kak ya? Semapur. Kayak orang ala ya, semapur. Oke, lanjut. Dengan menggunakan bendera atau alat-alat lainnya, kemudian ada sistem mekanis yang disebut telegraf semapur ya. Namun sistem ini mengharuskan penerima cukup dekat dengan melihat pengirim. Kekurangannya adalah tidak dapat digunakan pada malam hari ya. Jadi tidak bisa digunakan untuk malam hari ya. Telegraf memungkinkan pesan dikirim dari jarak jauh dengan sangat cepat menggunakan listrik. Ya. Telegraf komersial pertama dikembangkan oleh William dan juga Charles pada tahun 1837. Nah, itu dia ya. Untuk telegram pertama itu dikembangkan pada tahun berapa Kak tadi? 1837. Nah, udah lama banget. Itu sekitar tahun berapa tahun yang lalu? Hampir 100 ya. 100 lebih ya. Dan belum untuk belum lahir lah. Selanjutnya untuk materi dilanjutkan oleh Kak Novi. Silakan Kak Novi, langsung. Mereka mengembangkan perangkat yang dapat mengirim pesan menggunakan sinyal listrik untuk meluruskan jarum kompas pada kontak yang berisi huruf-huruf alfabet. Pada tahun 1838, Samuel Morse dan asistennya
Albert File mendemonstrasikan perangkat telegraf yang lebih sukses dengan menciptakan alfabet khusus untuk digunakan sebagai pengirim pesan di telegraf kode ini, kemudian dikenal sebagai sandi Morse. Oh, udah lama ya Kak ternyata sandi Morse itu diciptakan. Dari 1837 lama kan. Lama. Ya, iya lama kayak kejumlahan saya. Iya, ya enggak. Ya bagi yang mau daftar enggak deh, bercanda. Daripada kita sepaneng lihat kita baca terus, kita sekali-kali lah bercanda. Langsung aja Kak Novi, dilanjut. Oke. Pesan telegraf dikirim dengan mengetuk kode untuk setiap huruf dalam bentuk sinyal panjang dan pendek. Sinyal pendek disebut dis atau titik, sinyal panjang disebut das, tanda hubung. Kode ini diubah menjadi impuls listrik dan dikirim melalui kabel telegraf. Penerima telegraf di ujung kabel mengubah impuls kembali ke titik dan garis, lalu menerjemahkan pesan. Pada tahun 844, Samuel Morse mendemonstrasikan telegraf dengan mengirimkan pesan pertama ke Kongres Amerika Serikat dengan kode Morse, "What had God wrote?" atau apakah yang telah Tuhan tulis. Kode asli Morse tidak persis sama dengan yang digunakan saat ini, termasuk jeda serta tanda hubung dan titik. Dalam konferensi di Berlin pada tahun 1851 ditetapkan versi internasional sandi Morse yang digunakan hingga sekarang. Tuh adik-adik, untuk adik-adik sudah paham apa belum? Kalau belum paham silahkan diulangi lagi, bisa bisa dicatat atau diulangi videonya ya, bisa digeser tuk-tuk 2 kali bagian kiri HP ya, bisa digeser untuk mengulang lagi, bisa ditulis juga materinya ya, daripada cuma lihat doang nggak paham-paham, bisa kan ditulis, kan bukunya baru ya Kak ya? Iya baru pastinya bukunya baru. Nah untuk selanjutnya kegunaan sandi Morse dalam pramuka yang akan disampaikan oleh Kak Novi lagi ya. Saya udah selesai ya, silakan Kak Novi. Sandi Morse dalam pramuka. Dalam gerakan kepanduan atau pramuka, sandi Morse dipelajari sebagai salah satu bentuk keterampilan. Kode ini disampaikan dengan menggunakan senter atau fluid. Fluid ditiup dengan durasi pendek untuk mewakili titik dan durasi panjang untuk mewakili garis. Nah itu adik-adik, jadi kan bisa kita menggunakan fluid seperti ini ya. Kita menggunakan fluid, Kak Novi coba A ya, dicoba huruf A. A itu titik strip, jadi menggunakan fluid pendek 1 kali, fluid panjang 1 kali, seperti itu ya. Bisa seperti ini, nanti kalau udah SMA dikasih seperti ini, pakai seperti ini. Oke Kak Novi, bisa dilanjut lagi. Hermite Lihonggo dalam risetnya bertajuk Rancangan Perangkat Lunak Pengodaan Sandi Morse dalam metode BST memaparkan untuk menghafalkan kode ini digunakan metode dengan mengelompokkan huruf-huruf berdasarkan wakil dalam sandi Morse-nya. Kode yang paling terkenal dalam sandi Morse adalah SOS. Apa itu SOS? Mainan gitu Kak, SOS, terus nanti diurutkan mana yang benar, lurus. mana yang salah. Apa itu yang SOS terus kayak TTS itu loh. Digunakan untuk memanggil bantuan, biasanya oleh pelaut kapal yang sedang berlayar di laut lepas. Jika berada dalam situasi berbahaya dan darurat, seorang anggota pramuka yang memiliki kemampuan menerima dan mengirimkan sandi Morse dengan baik berpeluang menerima penghargaan berupa tanda kecakapan khusus. Ya, jadi seperti itu ya Dek ya. Untuk SOS tadi bercanda, kita bukan SOS yang buat main loh ya. Bukan, seperti itu yang digunakan biasanya para pelaut ya, digunakan untuk meminta bantuan seperti itu. Oke adik-adik, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan ya, Kak David dan Kak Novi sampaikan. Mungkin selanjutnya kita akan bertemu di next time, hari selanjutnya atau gimana. Kalian juga bisa calling kita ya, calling kita, bisa tanya-tanya lah. Dan bisa juga follow Instagram kami di bawah. Nah, ya kalau sudah di follow nanti bilang DM Kak fullback gitu. Nanti saya fullback lah, tenang. Kamu mau kenal lebih dekat sama kita?
Jomblo. Oke, nggak apa-apa. Jomblo dua-duanya. Wow. Oke. Untuk materi hari ini cukup sekian dari saya dan Kak Novi. Sampai jumpa di lain hari. See you and bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.